Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia Karani. Dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan bahas putar dunia kesehatan dan berbagai macam tema yang sudah kita bahas. Hari ini kita akan bahas mengenai gangguan mental yaitu OCD atau Obsessive Compulsive Disorder yang beberapa belakangan terakhir ini di Indonesia sedang hangat dibahas karena ada salah satu aktor Indonesia pengidap OCD. Sebetulnya apa itu OCD, gejalanya seperti apa, serta penyebabnya dan pengobatannya seperti apa akan kita bahas hari ini bersama narasumber kita yang sudah hadir bersama saya, yaitu Dr. Ida Rohmawati, spesialis kedokteran jiwa atau SPKJ. Halo Dr. Ida. Halo Mbak Cynthia, halo teman-teman. Senang sekali, terima kasih saya sudah diundang ya. Terima kasih dokter. Dokter apa kabar dok? Alhamdulillah sehat meskipun Omikron merajalela. Mudah-mudahan teman-teman juga sehat semua ya. Amin. Baik. Dokter Ida, hari ini kita akan bahas soal OCD ya dokter ya. Tadi berkaitan dengan obsesif kompulsif. Nah sebetulnya dokter, langsung saja saya tanya apa itu OCD dokter? Ya, obsesif kompulsif disorder atau gangguan obsesif kompulsif adalah suatu gangguan, salah satu jenis gangguan mental yang ditandai dengan pikiran obsesif dan perilaku kompulsif. Jadi pikiran obsesif itu adalah pikiran yang kuat terhadap satu objek atau situasi, sedangkan kompulsif adalah tindakan yang berulang-ulang yang didasari oleh pikiran obsesif tadi. Namun kita tidak bisa langsung menyebut ini sebagai suatu gangguan ya. Kapan kita sebut itu sebagai obsesif kompulsif, gangguan obsesif kompulsif apabila kondisi ini mengganggu fungsi peran, fungsi sosial dan mempengaruhi kualitas hidupnya. Demikian Mbak Cynthia. Oke, baik. Kemudian dokter untuk tipe-tipenya dok, seperti apa saja nih tipe-tipe dari gangguan OCD ini dok? Ya, selama ini mungkin kita lebih mengenal OCD itu lebih kepada mereka yang dianggap suka mencuci tangan berulang-ulang, takut terhadap kuman dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam, OCD itu ada bermacam-macam tipe. Yang pertama adalah tipe checker, yaitu seorang yang tipenya selalu terobsesi untuk memeriksa. Apapun itu diperiksa berulang-ulang. Misalnya di pintu rumah, udah terkunci belum ya, udah terkunci belum. Itu dia bisa, pikirannya itu bisa terfokus pada pintu itu. Dan kemudian dia terdorong untuk melakukan. Dan meskipun itu sudah dilakukan, kemudian terpikir lagi, tadi nguncinya sekali apa dua kali ya. Terus demikian. Ini yang kita sebut sebagai tipe checkers. Kemudian ada yang kedua adalah tipe washer atau tipe cleaner ya, namanya saja washer cleaner. Jadi orang yang sangat terobsesi pada sesuatu yang sifatnya kebersihan. Misalnya dia khawatir sekali bahwa tangannya kena kuman, kemudian benda-benda di sekitarnya itu kena kuman, sehingga dia selalu terobsesi untuk berpikir bahwa ada kuman dan menyebabkan tindakan kompulsif berulang-ulang ya. Kemudian dia membersihkan apakah sudah bersih apa belum, mungkin menyemprot dengan apa tuh antiseptik dan lain sebagainya, tapi itu berulang-ulang gitu ya. Nah, kemudian ada yang ketiga adalah tipe odorous, yaitu tipe ini hampir sama sih, mirip-mirip ya perfeksionis, tapi ya nanti kita akan bahas bedanya gitu ya. Nah, orang yang tipe odorous ini biasanya fokus mengatur sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi kalau tidak teratur, kemudian tidak rapi atau dipindahkan, itu juga tidak simetris, itu juga akan terganggu. Nah, ada tipe lagi yang namanya adalah tipe obsesional. Jadi tipe obsesional itu adalah dia akan merasa cemas dan merasa bersalah setiap kejadian buruk yang menimpa dirinya gitu ya. Mereka memiliki pikiran yang obsesif, kemudian intrusif, bahwa ada yang mengatakan dalam pikirannya gitu ya, bahwa dia itu membawa kemalangan atau keburukan. Jadi dia selalu terpikir bahwa aku ini adalah orang yang membawa sial, orang yang bisa membuat orang lain menjadi kena bencana gitu ya. Terus dia juga selalu punya pemikiran-pemikiran yang mungkin tidak logis, tapi itu sangat kuat di dalam
persepsinya ya dalam pikirannya, dan itu membuat dia menjadi sangat cemas dan takut. Yang selanjutnya adalah tipe hoarders ya. Hoarders ini adalah tipe si penimbun ya. Jadi dia suka sekali menimbun barang-barang yang tidak berguna gitu ya. Atau mungkin mengumpulkan bungkus permen gitu. Ketika dia akan merasa lega jika berulang-ulang melakukan itu gitu ya. Dan dia akan merasa cemas kalau barang-barang yang ditimbun itu kemudian harus hilang gitu ya. Dan ada kekuatan dorongan untuk terus mengumpulkan barang-barang yang mungkin tidak berguna ya, seperti bungkus permen, apa botol-botol bekas sampo atau apa gitu ya, seperti itu. Oke, jadi ada berbagai macam tipe ya dokter ya, ada Ya, checker, betul sekali. watcher, bahkan tadi soal hoarders gitu ya dokter. Tapi Ya. balik lagi semuanya adalah berkaitan dengan kecemasan kalau hal itu tidak dilakukan ya dok. Yes, betul sekali. Berarti memang kata kuncinya itu sebenarnya kaitannya dengan gangguan kecemasan, betul dok? Ya, sebenarnya OCD itu juga salah satu jenis gangguan kecemasan, Mbak. Cuman memang ada yang menarik ya, di OCD ini ada semacam lingkaran ya. Jadi kalau dia tidak melakukan itu, dia akan jadi ketika ada pikiran dan dorongan itu timbul kecemasan. Nah, kecemasan itulah yang kemudian mendorong pikiran yang melakukan tindakan yang kompulsif. Nah, kompulsif berulang-ulang, kemudian juga bisa kemudian obsesif lagi. Ketika dia obsesif, dia akan cemas lagi. Jadi itu seperti lingkaran. Jadi obsesif, anxiety, kompulsif, kemudian relief, itu akan terus berulang di dalam perilaku dan pikirannya. Oke, baik. Nah, kemudian dokter, berarti untuk masyarakat awam gitu ya dokter ya, banyak beranggapan bahwa OCD itu berkaitan dengan kebersihan, yang tadi washer, dia terus-terusan bersih gitu dokter. Berarti belum tentu semuanya berkaitan dengan kebersihan dokter ya, atau belum tentu orang yang berantakan gitu, yang nggak suka kebersihan itu sudah pasti bukan pengidap OCD, itu belum tentu artinya dok? Ya, belum tentu juga ya, tergantung tipenya juga ya. Nah, kemudian dokter, yang menarik juga dokter tadi gejala yang dia suka berurutan, rapi, simetris, dan sejajar ya dokter. Ini kan juga merupakan bagian dari OCD. Seperti apa yang dikatakan itu adalah OCD dokter? Atau mungkin orang tersebut hanya memang suka akan kerapian gitu, suka rapi, suka menyusun segala sesuatu gitu. Bedanya apa dokter? Ya, kalau perfeksionis itu kan sebenarnya salah satu tipe kepribadian ya. Jadi kepribadian itu adalah pola perilaku yang menetap, yang bersifat khas, yang membedakan seseorang satu dengan lainnya. Jadi ada kepribadian yang namanya kepribadian perfeksionis ya. Jadi kalau kepribadian belum tentu dia gangguan. Ada juga gangguan kepribadian ya. Nah, orang-orang yang punya tipe kepribadian perfeksionis itu dia juga memiliki kebiasaan atau ritual yang tertentu ya, seperti mengatur barang di tempat semula. Nah, mereka melakukan itu bukan karena cemas gitu ya, tapi memang itu sebagai bagian dari pola perilakunya. Dan itu juga tidak dilakukan secara berulang-ulang sih, tidak gitu. Tetapi ada suatu pola perilaku yang dia memang tipe orangnya seperti itu gitu. Tapi kalau OCD itu suatu gangguan mental yang melibatkan pikiran atau yang berulang, yang dia sebenarnya tidak diinginkan ya. Jadi kalau perfect kan memang dia tujuannya memang pengen rapi. Kalau ini sebenarnya dia nggak ingin. Tapi kalau dia tidak melakukan ya, OCD itu akan menimbulkan kecemasan. Nah, untuk meredakan kecemasan, mereka yang punya gangguan OCD itu menguranginya dengan melakukan tindakan berulang ataupun kompulsif. Mereka sadar sebenarnya ini tidak rasional, tapi tetap dia melakukan. Nah, kalau orang yang perfeksionis itu kan dia melakukan dengan sadar dan dengan ada tujuan tertentu. Kalaupun dia tidak melakukan itu, dia tidak akan cemas, paling juga marah-marah ya, ngomel-ngomel aja nih. Gelasnya kok nggak taruh tempatnya, ini paling ngomel-ngomel aja. Jadi tidak sama sebenarnya antara OCD dan orang yang punya kepribadian perfeksionis. Oke, baik. Berbeda ya dokter ya, perfeksionis juga
mungkin nggak sampai mengganggu tadi fungsi peran, sosial, dan lain-lain ya dok? Ya, malah justru kadang-kadang kita senang juga ya kalau ada orang perfect ya. Betul dokter. Bisa dibantu bersihin ya, tapi kalau dia ngomel-ngomel aja yang kita jadi terganggu. Oke. Nah dokter, penyebabnya di dokter, kenapa sih bisa ada ini gangguan OCD ini dokter? Ya, kalau penyebabnya sih banyak faktor ya Mbak ya. Tidak ada satu penyebab tunggal terhadap gangguan mental apapun ya. Bisa faktor genetik ya, kemudian faktor biologi, faktor pola asuh, faktor kepribadian, kemudian juga mungkin ada satu peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna dalam dirinya sehingga ini membentuk pola perilaku obsesif kompulsif. Tetapi sekali lagi kita tidak bisa mengatakan bahwa obsesif kompulsif itu selalu merupakan penyakit ya. Tapi kalau dia sudah sampai mengganggu fungsi peran dan fungsi sosial itu juga baru kita sebut sebagai gangguan obsesif kompulsif. Nah, jadi faktor resikonya adalah memang mungkin menderita gangguan mental. Jadi memang obsesif kompulsif obsesif kompulsif disorder ini kadang-kadang tidak hanya satu saja obsesif kompulsif disorder, tapi dia juga punya kelainan atau gangguan mental yang lain. Kemudian faktor resikonya adalah memiliki anggota keluarga yang juga menderita OCD dan itu juga menjadi faktor resiko. Kemudian mungkin dia pernah mengalami suatu peristiwa yang tidak menyenangkan ya, yang itu menguatkan atau memicu perilaku obsesif kompulsif ya. Misalnya pernah nih suatu saat lupa matiin kompor jadi kebakaran misalnya kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau dia memang sudah punya dasar genetik ataupun memiliki faktor resiko mengalami obsesif kompulsif, maka itu bisa memicu gangguan obsesif kompulsifnya. Oke, jadi memang penyakit genetik artinya ya dok? Ada faktor genetik. Jadi genetik. faktor genetik ada, tapi genetik bukan segala-galanya ya. Artinya kalau genetik itu kan ibaratnya kayak bibit tanaman ya. Nah, bibit tanaman itu apakah dia tumbuh subur, itu tergantung apakah kita merawatnya, atau mungkin juga medianya cocok. Nah, dia akan muncul. Tapi kalau misalnya situasinya tidak mendukung atau kemudian pola asuhnya tidak mendukung seperti itu ya kemungkinan juga tidak menjadi gangguan gitu. Jadi banyak faktor gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan satu faktor sebagai penyebab tunggal. Oke. Salah satu faktornya juga dokter ada kaitannya nggak dokter dengan struktur otak gitu dok? Ya, jadi memang secara biologi itu dikatakan bahwa mereka yang mengalami OCD itu ada gangguan pada sistem neurotransmitter yang kekurangan serotonin. Jadi serotonin itu sebenarnya adalah zat kimia otak yang berfungsi memberikan perasaan baik gitu. Nah, kalau serotoninnya itu relatif berkurang, nah ini yang kemudian membuat orang punya pikiran obsesif. Ini kayak orang jatuh cinta tuh Mbak ya. Kalau orang jatuh cinta itu biasanya kan dopaminnya naik tuh, jadi seneng, jadi happy. Nah, serotoninnya itu turun. Nah, itulah yang menyebabkan dia jadi cemas dan punya pikiran obsesif. Itu salah satu faktor. Kemudian juga disebabkan adanya satu gangguan pada otak, yaitu membuat kemampuan untuk meregulasi ataupun menghambat perilaku itu tidak maksimal. Nah, ini juga dipengaruhi oleh bagian otak yang namanya prefrontal cortex ya. Oke, baik. Jadi memang ada faktor itu tadi ya dokter ya, struktur bagian otak juga. Nah, ngomong-ngomong soal hoarders ya dokter tadi atau menimbun ini menarik juga karena ada beberapa kejadian yang diinformasikan di beberapa media, ada orang di kamarnya itu menimbun sampah gitu dokter sampai penuh gitu dikumpulin. Nah, apa dokter ini kan juga bagian dari OCD ya dokter. Kenapa orang bisa menimbun barang-barang tersebut dokter? Apa faktor pemicunya kira-kira? Ya, pada dasarnya kan setiap orang itu punya masalah, punya problem dalam hidupnya dan dia harus bisa beradaptasi dengan kehidupan itu. Kemudian dia juga bisa mengalihkan kecemasannya pada
pada hal-hal yang sebenarnya sangat substansi itu dialihkan menjadi hal-hal lain. Nah, perilaku ini sebenarnya boleh dibilang semacam apa ya, semacam pengalihan dari kecemasan yang sesungguhnya gitu. Karena dia dengan mengumpulkan barang itu seolah-olah dia bisa meregulasi kecemasannya. Jadi kecemasan akan sesuatu yang sebenarnya itu real gitu, itu menjadi agak terkamuflase ya dengan perilaku itu gitu. Dan itu juga apa ya, kayak simbol bahwa ada sesuatu yang sebenarnya sangat sangat dalam yang dia rasakan dan kemudian ini menjadi perilaku kompulsif untuk mengalihkan kecemasan ataupun problem yang sebenarnya dalam hidupnya. Kemudian dokter, gejalanya apa lagi nih dokter para pengidap OCD selain tadi merasa cemas, kepikiran gitu ya dokter, apalagi gejala-gejalanya dok? Kan OCD itu merupakan salah satu jenis ya gangguan cemas ya. Jadi cemas itu macam-macam ya, ada gangguan cemas menyeluruh, gangguan panik. OCD sebenarnya termasuk keluarga cemas ya. Nah, ketika orang mengalami kecemasan itu ada 4 domain sebenarnya yang terpengaruh. Yang pertama adalah kekhawatiran terhadap 2 hal atau lebih yang dipersepsi sebagai ancaman. Yang kedua adalah ketegangan motorik, yaitu apakah otot-otot jadi tegang, tidak bisa rileks ya. Kemudian ada hiperaktivitas otonom, jadi saraf-saraf otonomnya bisa menjadi lebih aktif, misalnya dada berdebar, sesak nafas, kemudian gangguan pada pencernaan, dan kemudian gangguan konsentrasi dan kewaspadaan yang meningkat, dan konsentrasi yang menurun. Dan kemudian dia menjadi lebih sensitif ya terhadap perasaan sedih, marah, dan lain sebagainya. Nah, pada orang-orang yang mengalami obsessive compulsive disorder, dia juga mengalami gejala kecemasan itu. Dan itulah yang kemudian memicu dia untuk melakukan suatu perilaku kompulsif. Karena kalau dia cemas, kalau dia tidak lakukan itu, maka gejala cemas itu akan kuat gitu. Dengan dia melakukan ini, nah kemudian seolah-olah kecemasannya itu menjadi menurun gitu, seolah-olah ya. Kemudian nanti itu akan berulang lagi, kemudian menjadi perilaku kompulsif. Kalau sudah selesai dia juga masih cemas, dan itu lingkarannya akan terus seperti itu. Baik, jadi nggak cuma hanya tadi di pikiran ya dokter ya, artinya bisa menyebabkan masalah-masalah yang terasa di fisik juga dok? Ya, sebenarnya masalah di fisik itu adalah bagian dari gejala kecemasan pada orang dengan OCD gitu ya. Jadi OCD itu kan basicnya kan kecemasan. Ya. Tapi kecemasan yang dipicu oleh objek atau situasi. Kalau yang kecemasan yang lain misalnya contohnya general anxiety disorder, gangguan kecemas menyeluruh itu kan tidak ada pemicu yang spesifik gitu. Itu juga sebenarnya juga gejala cemas ya. Kemudian ada yang misalnya serangan panik, itu juga sama cemas, tetapi kalau serangan panik kan sifatnya akut ya. Kemudian di antara 2 serangan biasanya dia normal. Nah, kalau OCD ini gejalanya cemas, tetapi ada obsesif dan kompulsif. Jadi ada penyebab yang spesifik gitu. Ya, menarik sekali. Dokter Ida, terima kasih dokter. Nanti kita lanjutkan lagi ya dok. Ya. Oke. Nah, sahabat Eljon, tadi kita sudah ketahui ya apa itu OCD, tadi berkaitan dengan gangguan kecemasan, kemudian gejala penyebabnya ya, berbagai macam, tidak hanya penyebab tunggal, ada faktor genetik, kemudian juga berkaitan dengan otak juga tadi, jadi ada berbagai macam faktor, traumatik juga, dan kita juga sudah tahu ya apa perbedaannya dengan perfeksionis seperti apa, kemudian OCD seperti apa, dan kenapa dikatakan gangguan, tadi ada 3 berkaitan dengan beberapa fungsi, yang terganggu di dalam kehidupan seperti fungsi sosial dan lain-lain. Baiklah, kita sudah mengetahui apa itu OCD, tapi jangan kemana-mana, tetap di Eljon Medical Forum. Hai, sudah nonton ya? Tapi belum lengkap rasanya kalau kalian belum like and subscribe. Dan jangan lupa ya, see you!